Mereka pun terjatuh di tanah dengan cara yang sangar. Lalu adegan pun berpindah di Rio de Janeiro, di mana Dr. Octavianus menangkap seluruh penguin yang sedang bermain bola. Elijah, would you please take them away? Namun, agen North Pole telat dalam mengantisipasinya. Mereka baru saja mengetahui kejadian ini setelah Dave menangkap semua penguin yang ada di tempat tersebut. Tak selesai dengan itu, tiba-tiba alarm pesawat menyala. Pemberitahuan mengatakan kalau paketan berupa keempat penguin tadi telah hilang dari rute. Lengkap sudah penderitaan mereka. Lalu, beruang yang mendengar hal itu langsung frustasi dan merasa kelaparan. Langsung saja ia memakan alat yang ada di tempat tersebut, maksudnya pesawat. Lanjut. Keempat penguin tadi tak menduga bahwa mereka sudah ada di Shanghai. Namun Kowalski bilang mereka ada di Irlandia. We need to find intel on Dave's location. Alright, you, where's Dave? Give us a good. Sorry, laddie. Saat mereka asyik berbincang, mereka dikejutkan dengan berita bahwa setiap penguin yang ada di belahan dunia telah menghilang. Lalu Rico mengeluarkan seluruh mainan bola salju milik Dave yang ditelan tadi, dan hal itu menjadi petunjuk bagi mereka, di mana di setiap bola tersebut merupakan lokasi target penculikan penguin oleh Dave. Lalu mereka pun berpikir ada satu tempat yang masih belum menjadi targetnya, yaitu di Shanghai. Dan mereka pun belum tersadar juga kalau mereka saat ini sedang berada di Shanghai. Shanghai. Pack your bagpipes, work, Rico. Kowalski, Rico, Private, dan Skipper memutuskan untuk mengirim diri mereka sendiri menggunakan paket ke Shanghai, yang artinya mereka mengirim diri mereka kembali ke tempat semula. Secara tak sengaja mereka mendapatkan petunjuk di mana akan diadakan sebuah acara pementasan penguin duyung yang ada di Seawoods, Ancolnya Shanghai. Lalu mereka pun bergegas menghadirinya. Kowalski. Setibanya di sana, pertunjukan pun dimulai. Tak lupa, di sana juga terdapat Dave yang sedang melakukan penyamaran. Tak ketinggalan, para penguin juga melakukan penyamaran sama seperti Dave. Lalu mereka merencanakan sesuatu untuk menangkap Dave saat itu juga dengan cara yang sangat-sangat unik. Saat Dave akan tertangkap, tiba-tiba mereka juga tidak sengaja bertemu dengan tim agen North Pole. Mereka mengira bahwa Dave telah tertangkap, namun faktanya ia berhasil kabur, dan karena Private yang juga ikut menyamar menjadi putra duyung, ia pun juga ikut tertangkap oleh Dr. Octavius bersama penguin lainnya. Kowalski, Rico, dan Skipper yang mengetahui hal tersebut bergegas untuk mengejarnya, di mana tidak ada kendaraan untuk mengejarnya. Dan dengan power of the kepepet, mereka mencuri pesawat milik North Pole untuk mengejar kapal selam milik Dave yang diikuti oleh tim classified yang mengejar menggunakan kapal nelayan. Saat di dalam pesawat, Skipper mengira bahwa pesawat telah kelebihan beban. Ia pun menyuruh Kowalski untuk membuang segala barang yang terdapat di dalam pesawat, termasuk isi dalaman toilet yang baru saja digunakan oleh Kowalski.
Setelah itu, tiba-tiba tali yang digunakan beruang melilit di bebatuan. Skipper yang jatuh tak sengaja memencet tombol peledakan diri. Akhirnya pesawat tersebut hancur dan mereka pun gagal dalam mengejar kapal selam Dave. Karena yang namanya kartun tidak bisa mati, tak lama kemudian mereka selamat dan terdampar di tengah lautan. Dan mulai dari sini kita akan disuguhkan dengan hal-hal yang mulai terlihat konyol, bahwa jelas-jelas mereka itu penguin dan bisa berenang. Kenapa gak renang terus cari ikan sendiri pas di laut? Malah ada penguin yang mabuk laut. Terus juga dari mana persediaan tim North Pole itu ada? Oke, lanjut ke cerita. Turn over the fact that you stole and destroyed and Kill me! Dan tak lama kemudian mereka menemukan suatu pulau kecil yang dianggap sebagai tempat persembunyian Dave. Singkat cerita, mereka dapat melacak pulau Dave dikarenakan alat pelacak yang ditembakkan bersamaan dengan alat bius pada 4 penguin tadi, termasuk di bokong Private. Lalu kita diperlihatkan bahwa para penguin dari seluruh dunia telah diculik dan akan dijadikan bahan percobaan serum Medusa oleh Dr. Octavius alias Dave. Private yang sedari tadi menyamar ketahuan oleh Dave. Sebagai hukuman, ia akan dijadikan bahan percobaan penguin pertama. Yes, it works! I made a monster! fall off the hunt, everyone. Lalu, tim North Pole yang diketuai oleh Classified tadi berencana untuk membebaskan Private dan seluruh penguin yang disekap dengan rencana yang sangat-sangat fantastis. Keep walking. Namun pada saat eksekusi tiba-tiba tim North Pole malahan tertangkap dan tim skipper yang bertugas menjadi umpan pun juga ikut ditangkap karena kekonyolannya. Skipper Kowalski Rico yang tertangkap tadi dipertemukan dengan Private dalam posisi yang terikat. Dan mereka akan menonton saat dimana Private akan dijadikan kelinci percobaan serum Medusa. Private yang sudah terlatih dan terdaftar sebagai peliharaan agen Hydman berupaya mengeluarkan penjepit klip. Saat terjadi penembakan, ia mengira dirinya telah meledak. Full speed ahead, gentlemen. The monsters are doing. Keajaiban pun terjadi. Ternyata Private masih hidup. Lalu ia mencoba mencari timnya. Malahan ia menemukan tim North Pole yang akan dieksekusi. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba datanglah sang Private yang menyelamatkan mereka. Well done, Private! Setelah menyelamatkan agen North Pole, Private mencoba meminta tolong mereka untuk membantunya membebaskan timnya. Namun hal tersebut sia-sia karena mereka ketakutan jika menghadapi Dave tanpa persiapan rencana yang matang dan peralatan canggih mereka. Running away. He'd never leave a man behind. Skipper wouldn't care. Mendengar hal itu, Private pun menjadi sedih. Dengan modal nekat, ia memutuskan pergi sendirian untuk menghadapi Dave dan kawan-kawan. Come on. Di saat berjalan, Private tak sengaja melihat teman-temannya yang akan diubah menjadi zombie semua. Skin pun berpindah. Kabar lokal memberitakan bahwa Dr. Octavius telah menyelamatkan semua penguin dan akan membawakannya kepada manusia. Oh, guess who I found?
Namun sesaat setelah keluar, mereka semua menjadi penguin yang berwujud seperti zombie dan menyerang semua warga yang menyaksikan. Rencana Dr. Octavius telah berjalan lancar ketika ia memanggil pasukan pembasmi hama yang disemprot menjadi gambar penguin. Mereka berencana untuk membersihkan penguin-penguin yang telah menjadi zombie. Lalu tak tinggal diam, Private berlari untuk mencuri mesin penembak serum, lalu keluar dari kapal tersebut dan menuju ke skipper yang ada di dalam mobil. Saat skipper akan memakan kucing, tiba-tiba dia dihampiri oleh Private yang lalu langsung menyadarkannya. Ia kaget bahwa Private masih hidup. Lalu mereka berdua menuju ke anggota lainnya untuk menyadarkan mereka semua. Setelah semuanya kembali agak normal, sekarang tim skipper telah berkumpul kembali. How long do we stand here like this? And our business is saving Penguin until we reached maximum. Skipper, Kowalski, Rico, dan Private memutuskan untuk menyelamatkan semua penguin dengan cara menggunakan Private sebagai senjata. Awalnya hal itu sempat ditentang, namun karena Private memaksakan diri, ia pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya menjadi senjata rahasia demi mengembalikan seluruh penguin seperti semula dengan power of kemanisan. Private, are you okay? Yes! Yeah! Out of there! That's an order! Permission to defy order. Permission denied! Then I deny your denial. Dave yang menyadari hal itu seketika memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang skipper, dan ada juga yang diberi tugas untuk tetap melanjutkan membuat kue. Ketika mereka akan menembakkan sinar kemanisan, baterai remote control telah habis dayanya. Kowalski dan skipper mencoba menghambat laju anak buah Dave, dan Rico ditugaskan untuk membeli baterai di toko grosir untuk mengaktifkan remote yang habis dayanya tadi. You heard, Private! Deploy! Karena Rico yang kelamaan, keadaan skipper dan Kowalski semakin terpojok, dan Rico semakin bingung ketika memilih snack mana yang paling enak. Untungnya agen Orkul datang dan memberikan sedikit bantuan. Seketika kapal gurita milik Dave hancur berkeping-keping, dan juga mereka disedot oleh truk sampah. Keadaan semakin genting. Mereka hampir saja tak bisa menahan serangan anak buah Dave. Melihat Dave yang terbang, Rico pun bergegas. Hampir saja mereka gagal. Namun dengan kekuatan sutradara yang tidak mau tokoh utamanya kalah, yang terjadi ialah itu pula seluruh penguin menjadi normal semula, namun seketika Private menjadi sebuah kepompong lagi yang berkondisi aneh dan memiliki tanduk seperti rusa. Dan adegan pun hampir berakhir. Seluruh penguin berterima kasih kepada Private, dan film pun selesai. Saat adegan akhir kredit, Private ingin menjadi penguin seperti sedia kala. Dengan bantuan Morph yang memiliki tingkat kemanisan yang hampir sama dengan Private dan Raja Julien, akhirnya Private menjadi normal kembali. Dan malahan Morph berubah menjadi tubuhnya yang memanjang dan seketika langsung menelan Raja Julien. Oke, Mamat, jangan bosan-bosannya ya kalian menonton ulasan film dari saya, walaupun kalian lagi rebahan atau tidur ya.
Jadi kesimpulannya dan nilai yang bisa dipetik dalam film ini ialah persahabatan sejati adalah kuncinya. Oke, terima kasih sudah menonton ulasan film dari saya. Saya segenap direksi dan Talking Sugar mengucapkan salam yang manis-manis. Sikat.